making disciples, transforming lives. Saya memberikan judul pagi hari ini, saudara, saya memberikan judul Refilled. Saudara pernah nggak saudara itu kalau makan di restoran, saudara minta refill es teh tawarnya. Atau minta refill air mineralnya. Bahkan seringkali kalau Anda pesan minum, saudara berapa banyak di antara Anda tanya, mana yang bisa di refill supaya Anda bisa, kalau masih haus, Anda bisa minum. Saudara, nah coba saudara renungkan dalam kehidupan saudara. Berapa banyak di antara saudara itu hari ini, mungkin saudara sudah mengalami yang namanya pengalaman baptisan Roh Kudus dengan tanda berbahasa roh. Tapi di dalam kenyataannya saudara, itu nggak mengubah kehidupan Anda. Kenapa ini terjadi? Atau bahkan di masa lalu, saudara pernah mengalami yang namanya pengalaman bersama dengan Roh Kudus. Saudara dijamah Tuhan, saudara mengalami kehidupan. Tapi di satu titik, saudara mengalami kekeringan. Kenapa itu terjadi? Bahkan di satu titik dulu, kalau Anda ingat-ingat pada zaman dulu, saudara kok bisa lepas dosa begitu mudah. Tapi kenapa sekarang Anda bisa terikat kembali? Saudara dulu itu bisa mengalahkan kedagingan saudara dengan begitu mudah. Tapi hari ini saudara merasa bingung dan merasa frustasi. Kenapa dulu bisa, tapi sekarang kok tidak bisa? Karena Anda harus mengerti kebenarannya, saudara. Tuhan itu memanggil kita untuk terus-menerus dipenuhi oleh Roh Kudus. Katakan amin. Sehingga kita frustasi, kita bingung karena di satu titik Bapak Ibu, Anda berhenti untuk dipenuhi Roh Kudus. Nah sekarang, apa maksudnya dipenuhi Roh Kudus, Bapak Ibu? Sebelum kita masuk di situ, saudara, coba kita akan buka sama-sama Wahyu pasal 3, ini ayat tambahan, jadi tim mungkin Anda tidak mempersiapkan, tapi nggak apa-apa. Wahyu pasal 3, saudara, kebetulan beberapa waktu yang lalu saya khotbah secara berseri di beberapa gereja lokal, saudara, tentang surat Yesus kepada ketujuh jemaat. Nah, salah satunya adalah pesan Yesus Kristus yang diterima oleh Yohanes waktu dia dibuang di Pulau Patmos. Dia berbicara kepada satu gereja yang namanya gereja Sardis. Katakan gereja Sardis. Gereja Sardis ini luar biasa. Kenapa? Gereja ini punya reputasi hidup. Katakan hidup. Tapi di mata Yesus mereka mati. Nah, ini menggambarkan kehidupan orang-orang Kristen. Coba kita baca saja ayatnya. Wahyu 3 ayat pertama, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis. Inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah. Kalau Anda baca di Yesaya, itu ada ketujuh roh Allah. Yaitu roh Yahweh atau roh Allah. Roh pengertian, roh pengenalan, roh takut akan Allah, roh keperkasaan, roh nasihat. Saudara, roh apa lagi? Anda bisa cek. Itu lambang dari kesempurnaan dari pekerjaan pribadi Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Yesus memperkenalkan dirinya sebagai yang memegang ketujuh roh Allah atau yang memiliki ketujuh roh Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu kau dikatakan hidup padahal engkau mati. Satu kali ada seseorang, ada dua orang melihat ada kura-kura yang kepalanya terpotong. Tapi anehnya tubuhnya itu tetap jalan. Lalu dua orang itu berdebat. Kura-kura ini masih hidup atau sudah mati? Menurut Anda kura-kura itu sudah mati atau masih hidup? Saudara, kepalanya terpenggal. Tapi badannya masih jalan. Ya, si A berkata ini masih hidup, yang si B berkata ini sudah mati. Mereka berdebat sampai ada si C datang, lalu menuntaskan perdebatan itu. Saudara, si C berkata apa? Sebetulnya kura-kura ini sudah mati, cuman dia nggak tahu kalau sudah mati. Saudara, nah seorang hamba Tuhan A.W. Tozer berkata, ini seorang hamba Tuhan di zaman dulu, sekarang sudah nggak ada. Dia seorang penulis, seorang yang tajam, punya
menyuarakan suara Tuhan profetik di zamannya, dia berkata seperti ini. 90%, 95% gereja ketika Roh Kudus itu diangkat, gereja itu akan tetap berjalan seperti biasa. Tapi bedanya dengan gereja mula-mula, kalau 95% Roh Kudus diangkat, maka gereja mula-mula akan berhenti melakukan kegiatannya karena mereka tahu perbedaannya. Sementara gereja modern kalau 95% diangkat Roh Kudus, dia akan tetap beroperasi dan bahkan nggak tahu perbedaannya. Nah, itulah yang dikatakan di Sardis. Gereja ini hidup, programnya, kebaktiannya masih jalan, bahkan mungkin punya program yang menjawab kebutuhan, dan bisa jadi gereja ini masih ramai pengunjung yang datang di ibadah setiap minggunya, bahkan bisa jadi masih overflow. Mereka punya program-program yang atau aktivitas kegiatan-kegiatan masih berjalan. Mereka masih sibuk melayani. Tapi mereka nggak sadar bahwa mereka mati secara rohani. Sebetulnya apa yang kurang di gereja modern, di gereja masa kini? Kita nggak kurang pengajaran. Betul atau betul? Bahkan saudara, di zaman sekarang nggak kekurangan yang namanya seminar atau conference. Bahkan di Jakarta, saudara, pernah saya ikut sebuah conference, saudara. Lalu di beberapa waktu kemudian saya ikut conference lagi, saya ngeliat loh, ini kan orang-orang yang kapan hari ikut conference di tempat lalu. Loh, ini juga wajah-wajahnya familiar. Tahun depannya pas saya ikut conference apa begitu ya, kebetulan. Loh, ini lagi, ketemu Bapak ini lagi. Dengan kata lain, ada banyak orang Kristen itu maha hadir di dalam konferensi-konferensi. Tidak salah dengan konferensinya, itu hanya menggambarkan gereja tidak kekurangan yang namanya pengajaran. Bahkan sekarang ada YouTube, sekarang Anda bisa dengarkan khotbah dimanapun. Gereja juga tidak kekurangan kegiatan, program. Tapi apa yang kurang di dalam gereja masa kini? Kehidupan rohani. Katakan kehidupan rohani. Gereja Sardis itu masih hidup, kegiatannya, programnya, ibadahnya masih berjalan, tapi di mata Yesus Kristus dikatakan mereka mati secara rohani. Pertanyaannya, kenapa kok mereka mati? Ayat selanjutnya memberikan penjelasan. Dikatakan begini, bangunlah, kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Sebab tidak ada satupun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Ini efek dari kematian rohani. Efek dari kematian rohani adalah mereka tidak bisa mengerjakan pekerjaan Tuhan dengan sempurna. Kata sempurna di sini dalam bahasa aslinya itu berarti lengkap atau tuntas atau selesai. Sempurna di sini bukan berarti perfect dalam pengertian perfeksionis. Sempurna bukan, sempurna di sini itu tuntas atau selesai. Katakan amin. Kata sempurna di sini kalau satu kali Yesus berkata, hendaklah engkau sempurna seperti Bapakmu sempurna. Arti sempurna yang kedua itu di situ bukan berarti perfect, kita menjadi manusia sempurna, bukan, tapi matang atau dewasa. Jadi ada dua arti, selesai, tuntas, yang kedua matang atau dewasa. Jadi mereka mengalami kematian rohani padahal programnya masih ada. Kenapa? Bisa dilihat dari mana? Semua pekerjaan Tuhan, panggilan Tuhan dalam kehidupan mereka tidak ada satupun yang tuntas atau selesai. Semua dikerjakan separuh-separuh. Yang kedua, jemaat itu karena mati rohaninya, mereka itu datang ibadah cuman agamawi. Sehingga karena mati rohani, tapi sibuk dengan kegiatan-kegiatan, akibatnya mereka tidak pernah mengalami kematangan rohani. Jadi mereka selama-lamanya tetap kekanak-kanaan atau tetap bayi rohani. Itu maksudnya. Nah pertanyaannya, mengapa? Sekali lagi, mereka mengalami kematian rohani. Di ayat 3 dikatakan begini. Ingatlah bagaimana engkau telah menerima mendengarnya, turutilah itu, bertobatlah. Karena jika engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri. Kau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu.
Bahayanya orang yang mati rohani kadangkala nggak sadar. Makanya Yesus berkata, bangunlah, berjaga-jagalah. Karena waktu kita mati rohani, kita merasa kita masih kebaktian, kita merasa kita masih hidup, padahal kita sudah mati, kita nggak tahu. Lalu tiba-tiba Tuhan datang seperti pencuri. Makanya Alkitab berkata, berhati-hatilah. Karena kita bisa merasa hidup secara rohani, padahal kita mati. Nah, lalu bagaimana, apa penyebabnya? Nah, di ayat 4 ini baru jawabannya. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku, katakan berjalan dengan aku. This is the point. Ya, mereka berjalan dengan aku dalam pakaian putih karena mereka layak untuk itu. Nah, sebetulnya ayat 4 ini pujian atau celaan kepada Sardis. Saudara, satu-satunya gereja yang tidak ada pujiannya itu Sardis. Efesus itu ada dipuji, juga ada yang dicela. Saudara, Smyrna itu gereja yang ada dipujinya, juga ada dicela. Faithful. Laodikia yang lain, tapi yang sama sekali gak dipuji, ada yang cuma dipuji tapi gak pernah dicela. Saudara, itu Philadelphia. Tapi satu-satunya yang tidak ada pujiannya, itu adalah Sardis. Jadi ayat 4 itu sebetulnya bukan pujian. Karena dikatakan begini, cuma ada beberapa yang berpakaian putih atau berjalan dalam kekudusan. Dan beberapa orang ini, cuma segelintir orang inilah, merekalah yang berjalan dengan Roh Kudus. Katakan amin. Sebab mereka layak untuk itu, karena mereka berjalan dalam kekudusan. Syarat untuk berjalan dengan Roh Kudus itu adalah kekudusan. Jadi dari ayat 4 kita bisa tahu, gereja Sardis itu cuman ada 1-2 orang saja yang punya hubungan dengan Roh Kudus. Yang terus berjalan dalam kepenuhan Roh Kudus. Sementara semuanya tidak. Dan itulah kenapa gereja Sardis itu kelihatannya hidup, tapi sebetulnya sudah mati. Bapak Ibu. Nah, jadi apa yang dibutuhkan oleh gereja masa kini? Kepenuhan Roh Kudus. Ada amin. Saudara, nah sekarang pertanyaannya begini. Terjadi salah kaprah di dalam benak kita, saudara, mengenai kepenuhan Roh Kudus. Karena beberapa orang menyangka bahwa kalau kita itu bisa berbahasa roh, maka kita itu ngalami kepenuhan Roh Kudus. Jadi kata kepenuhan Roh Kudus itu hanya sesempit bisa atau tidak bisa berbahasa roh. Bapak Ibu, coba berapa banyak orang-orang percaya kepengen mengalami kepenuhan Roh Kudus, itu tujuannya apa? Kalau ditanya, saudara, adalah supaya bisa berbahasa roh. Tidak sesempit itu Bapak Ibu. Nah, saya mau jelaskan. Saudara, bahasa roh itu kita harus tempatkan pada tempatnya sendiri. Saudara, sedangkan esensi kepenuhan Roh Kudus itu bukan sekedar bisa berbahasa roh. Katakan amin. Esensi kepenuhan Roh Kudus itu adalah ketika hidup kita sepenuhnya dikendalikan dan dipimpin oleh Roh Kudus. Itulah kepenuhan Roh Kudus sesungguhnya. Halo amin. Lalu bahasa roh itu apa? Bahasa roh adalah tanda ketika Anda pertama kali mengalami yang namanya pengalaman baptisan Roh Kudus. Katakan amin. Kalau Anda belum mengalaminya, itu adalah the second blessing. Saudara, saya mendorong Anda untuk Anda haus merindukannya dan menerimanya dengan iman. Di GMS kita punya banyak channel untuk Anda bisa mengalami baptisan Roh Kudus. Anda bisa ikut MSJ, Anda akan didoakan baptisan Roh Kudus di situ.
Di dalam CG kita, kalau Anda ingin dipenuhi Roh Kudus, ya CGL atau ketua sel Anda dan beberapa orang akan mendukung Anda, mendoakan Anda secara spesifik. Di luar hari CG, datang ke rumah Anda atau Anda janjian ketemuan di mana, yang pasti jangan ketemuan di kafe. Gitu ya. Anda akan didoakan, dijelaskan. Kita secara rutin akan mengadakan ibadah baptisan Roh Kudus supaya Anda mengalaminya karena itu blessing daripada Tuhan, itu tercatat dalam Alkitab. Katakan amin. Jadi bahasa roh adalah sebuah tanda pertama kali nyata sebagai pengalaman Anda mengalami yang namanya manifestasi baptisan Roh Kudus. Jadi baptisan Roh Kudus itu adalah pengalaman satu kali. Halo amin. Dengan tanda berbahasa roh. Sementara kepenuhan Roh Kudus itu harus terus menerus. Itu adalah pengalaman setiap hari. Itulah bedanya. Nah, salah kaprahnya kita adalah kita menjadikan bahasa roh itu sebagai bukti kepenuhan Roh Kudus. Yes, bahasa roh adalah tanda Anda mengalami baptisan Roh Kudus. Tapi kepenuhan Roh Kudus itu adalah sesuatu yang jauh lebih besar. Beberapa orang menganggap bahwa kalau bisa berbahasa roh itu adalah bukti seseorang kepenuhan Roh Kudus. Gak jaminan Anda bisa berdoa dengan bahasa roh, hidup Anda itu dipenuhi Roh Kudus terus menerus. Saudara, makanya disinilah banyak orang Kristen yang sudah berbahasa roh, tapi kenapa kok hidupnya tidak berubah? Karena sekalipun dia bisa berdoa dengan bahasa roh, belum tentu hidupnya terus-menerus dipenuhi oleh Roh Kudus. Disinilah yang menjadikan batu sandungan bagi orang lain yang belum berbahasa roh. Loh, kok ada orang berbahasa roh tapi kok hidupnya, maaf, kok bukan mirip Yesus, kok malah mirip setan. Loh, kok ada orang berbahasa roh tapi kok hidupnya seperti ini. Lalu jadi ambil kesimpulan berarti bahasa roh bukan dari Tuhan. Salah. Saudara, karena memang orang tidak bisa bedakan. Bahasa roh dianggap sebagai esensi daripada kepenuhan Roh Kudus. No. Bahasa roh itu adalah tanda awal ketika Anda pertama kali mengalami baptisan Roh Kudus. Halo amin. Tapi esensi Anda kepenuhan Roh Kudus itu bukan berbahasa roh. Tapi hidup Anda dikendalikan sepenuhnya oleh Roh Kudus. Halo, amin. Jadi di sini, saudara harus mengerti, ketika Anda lahir baru, ada Roh Kudus. Lalu ada the second blessing, Anda membuka diri Anda untuk mengalami pengalaman baptisan Roh Kudus. Itu adalah pengalaman, kalau Anda lahir baru, itu ada indwelling spirit, indwelling presence. Roh Kudus tinggal di dalam diri Anda. Tapi begitu Anda dibaptis Roh Kudus itu ada empowering presence ketika Anda diperlengkapi dengan kuasa. Saudara, sehingga Anda bisa melakukan pekerjaan pelayanan itu dengan karunia Roh Kudus. Halo amin. Dengan urapan. Namun demikian Bapak Ibu, kehidupan kita setiap hari itu bukan bicara seberapa berkuasa Roh Kudus dalam diri kita, tapi seberapa kita ini membuka diri untuk dipenuhi, dikendalikan, dipimpin oleh Roh Kudus. Semakin kita memberikan Roh Kudus ruang lebih, maka semakin Roh Kudus akan memenuhi kita dengan hadiratnya. Semakin Roh Kudus akan memimpin, mengendalikan kehidupan kita. Semakin Roh Kudus akan memberikan kita kuasa untuk kita bisa melakukan kehendak Tuhan. Halo amin. Sehingga ketika bicara soal kita dipenuhi Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus, itu bukan lagi pertanyaannya seberapa banyak jumlah Roh Kudus yang kita miliki, tapi seberapa banyak ruang kehidupan kita itu kita izinkan untuk dikendalikan Roh Kudus. Begitu Roh Kudus memiliki banyak area dalam kehidupan kita, Roh Kudus akan memenuhi kita dengan hadiratnya. Roh Kudus akan memimpin, mengendalikan kita. Roh Kudus akan memberikan kita kuasa untuk kita menjalani kehidupan yang sesuai dengan kehendak Allah. Itulah definisi kepenuhan Roh Kudus. Halo amin. Nah sekarang saudara,
Pertanyaannya begini, coba kita buka aja ayatnya. Efesus 5 ayat 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Ini sebuah perintah. Hendaklah kamu penuh dengan roh. Kata penuh dengan roh ini, versi bahasa Indonesia sehari-hari itu pakai kata begini. Janganlah kalian mabuk oleh anggur, sebab itu akan merusakkan kalian. Sebaliknya hendaklah kalian dikuasai oleh roh Allah. Jadi di sini ada sebuah perintah untuk setiap hari kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Bapak Ibu. Jadi problemnya di sini Bapak Ibu. Kita itu mungkin berdoa dengan bisa berbahasa roh karena kita mengalami baptisan Roh Kudus. Yes. Tapi baptisan Roh Kudus dengan tanda berbahasa roh itu tidak menjamin Anda hidup dipenuhi Roh Kudus. Kenapa? Alasan pertama, saudara, waktu saudara mengalami baptisan Roh Kudus, Anda diberikan kemampuan untuk bisa berkata-kata dengan bahasa roh. Berdoa dengan bahasa roh itu adalah alat atau fasilitas rohani. Itu adalah prayer tools. Itu adalah bahasa doa yang menetap dalam kehidupan kita. Amin. Nah, masalahnya Anda gunakan atau tidak, Anda maksimalkan atau tidak fasilitas rohani itu. Kebanyakan kita hanya pakai cuman di ibadah atau sesekali. Tapi setiap hari apakah Anda memanfaatkan bahasa doa ini? Kalau tidak, Anda tidak akan mengalami kepenuhan dari manfaat berdoa dengan bahasa roh. Betul atau betul? Saudara, apa bedanya dengan orang yang gak pernah mengalami baptisan Roh Kudus dengan tanda berbahasa roh? Anda gak akan mengalami efeknya. Itu sebabnya, saudara, di dalam saat teduh kita, saudara, kita belajar untuk memuji Tuhan, kita belajar untuk berdoa syafaat, tapi juga, saudara, berbahasa roh. Nanti saya akan berikan manfaat berdoa dengan bahasa roh. Berbahasa roh itu juga punya manfaat yang luar biasa, sebab itu adalah fasilitas rohani. Supaya kehidupan doa kita itu maksimal. Katakan amin. Nah, kalau kita nggak pernah manfaatkan itu jadi bahasa doa yang menetap, tapi kita nggak pernah memanfaatkan itu. Sehingga kita juga nggak pernah ngalami yang namanya kepenuhan Roh Kudus setiap hari. Nah, kata hendaklah engkau dipenuhi Roh Kudus, itu artinya apa saudara? Kita dikendalikan, kita dikuasai, atau kita berada di bawah pengaruh dari Roh Kudus. Dari bahasa aslinya itu pakai kata imperatif, kata perintah imperatif yang merupakan perintah untuk itu bukan hanya kejadian satu kali, tapi itu adalah kejadian yang berlangsung terus menerus. Berarti ini membedakan baptisan Roh Kudus itu adalah pengalaman saudara pertama kali Anda mengalami saudara kepenuhan Roh Kudus dengan tanda berbahasa roh. Tapi kepenuhan Roh Kudus yang dimaksud di sini itu adalah setiap hari. Katakan amin. Itu adalah pengalaman setiap hari. Kalau Anda berbahasa roh tapi Anda tidak mengizinkan diri Anda dipenuhi Roh Kudus, Anda nggak penuh dengan Roh Kudus setiap hari, itulah yang membuat banyak orang tersandung. Kenapa orang berbahasa roh tapi hidupnya nggak berubah? Saudara, karena memang dia nggak memaksimalkan itu dalam kehidupannya. Bapak Ibu. Nah, sekarang orang yang dikuasai Roh Kudus, saya ulangi, orang yang dikuasai Roh Kudus pasti akan memperlihatkan sesuatu perbedaan dalam hidupnya. Tidak bisa tidak. Saya ulangi. Orang yang dipenuhi atau dikuasai, dikendalikan oleh Roh Kudus, pasti akan memperlihatkan sesuatu yang ilahi dalam kehidupannya. Sesuatu yang luar biasa atau extraordinary dalam kehidupannya. Contoh, saya mau kasih contoh. Saudara, yang pertama, kehidupan daripada Simson. Coba apa yang terjadi dalam kehidupan Simson. Hakim 14 ayat 6. Hakim 14 ayat 6. Pada waktu itu berkuasalah roh Tuhan atas dia. Sehingga singa itu dicabiknya seperti orang mencabik anak kambing. Tanpa apa-apa di tangannya.
tetapi tidak diceritakannya kepada ayahnya atau ibunya apa yang dilakukan itu. Simpson itu bisa kuat bukan karena nge-gym. Simpson itu kuat karena dia dikatakan berkuasalah roh Tuhan atasnya. Dia dikuasai Roh Kudus. Sehingga singa itu dicabik seperti anak kambing. Bayangkan. Siapa yang pernah makan sate kambing muda? Itu empuk, saudara. Gampang dikunyah. Singa atau daging kuda itu alot. Ketika dikuasai Roh Kudus dia bisa jadi kuat. Pasti ada something yang ilahi. Cuma sayangnya, saudara, Simpson itu tidak dikendalikan Roh Kudus di dalam. Ada dua pekerjaan Roh Kudus, di atas dan di dalam. Katakan amin. Tapi dua-duanya, kalau Anda dikuasai Roh Kudus, pasti ada sesuatu yang extraordinary. Bedanya Simpson itu, Roh Kudus berkuasa bukan hanya cuman di atasnya, tapi dia nggak berkuasa di dalamnya. Makanya Simpson itu karakternya, dia punya karunia yang luar biasa, tapi karakternya tidak. Dia nggak izinkan Roh Kudus berkuasa atas karakternya. Yang kedua itu Simon Petrus. Coba, apa yang terjadi waktu Simon Petrus itu dipenuhi dan dikuasai Roh Kudus? Saudara, Anda tahu Simon Petrus itu seorang yang sangat bisa jadi dia itu dominan. Dia itu yang suka sesumbar karena memang dia itu ingin membela Yesus. Dia berkata begini, sekalipun semuanya lari meninggalkanmu atau pergi, aku tidak akan pernah lari, bahkan aku siap mati bagimu. Dan dia ini bukan tipe orang yang asal bicara. Buktinya apa? Dia itu mencoba untuk apa, saudara? Menepati perkataannya. Tapi sayangnya dengan kekuatannya sendiri. Buktinya apa? Waktu semua orang ditangkap, waktu Yesus ditangkap, semua murid-murid itu melarikan diri, Simon itu masih mengikutinya dari belakang, betul ya? Semua udah lari, Simon itu masih ngikutin. Dia itu berusaha untuk menepati perkataannya. Aku sekali-kali gak akan lari. Tapi yang namanya kalau Anda itu mencoba setia dengan kekuatanmu sendiri, Anda akan gagal di satu titik, soon or later. Tiba-tiba ada seseorang tanya, loh bukankah kamu murid Yesus ya? Kelihatan dari logatmu. Kamu ini murid Yesus. Di titik itu saudara, Simon gagal dan Simon menyangkal Yesus. Kalau Anda mencoba ikut Yesus dengan kekuatan sendiri, Anda gagal. Tapi perhatikan, ketika Yesus mati lalu Yesus bangkit, Yesus menjumpai siapa? Petrus. Lalu coba lihat, waktu Yesus naik ke sorga, Yesus suruh untuk murid-muridnya standby, lalu terjadi kepenuhan Roh Kudus. Guess what? Petrus bukan hanya bisa berbahasa roh, tapi coba lihat. Tiba-tiba Petrus yang menyangkal Yesus, tiba-tiba dia bisa dipenuhi keberanian ilahi. Dia khotbah di depan semua orang. Wow, itu resikonya besar loh saudara. Dia bisa ditangkap dan disalib seperti Yesus. Dia khotbah dan luar biasa. Perkataannya itu bisa punya kuasa. Orang-orang tiba-tiba tertusuk hatinya, kata Alkitab. Orang-orang jadi terharu. Lalu terjadi templakan Roh Kudus. 3.000 orang di hari itu langsung memberikan diri dibaptis. Coba bayangkan. Ini kejadian mepet dengan penyalipan Yesus. Ini kejadian itu gak lama berserang dari Yesus itu dihukum salib. Digantung di tiang. Tiba-tiba Petrus itu berubah dari penakut, dari orang yang menyangkal Yesus, tiba-tiba dia bisa berani memberitakan firman, bahkan menyatakan imannya di depan orang banyak. Kalau Anda itu dikuasai Roh Kudus, pasti ada sesuatu yang berbeda, katakan amin.
Nggak cuma sekedar bisa berbahasa roh, tapi hidup Anda pasti ngalami perbedaan. Nggak mungkin tidak. Saudara, itulah efek atau akibat dari dikuasai Roh Kudus. Katakan akibat. Nah, masalahnya begini, kita itu kepengen akibatnya, tapi kita mengabaikan sebab. Saya ulangi, kita itu kepengen akibatnya, tapi kita mengabaikan sebab. Coba ya kita runut ya satu persatu ya. Apa akibat daripada kepenuhan Roh Kudus? Saya runut ya. Di Kisah Rasul 2, Anda nggak perlu baca ayatnya, tapi saya akan runut. Mereka semua bisa diberikan kemampuan untuk berkata-kata dengan bahasa-bahasa baru. Lalu yang kedua, Petrus tiba-tiba bisa bangkit, lalu dipenuhi keberanian, lalu kata-katanya itu bisa diurapi, menyentuh ke hati. 3.000 orang bertobat. Lalu di Kisah Rasul 2 ayat 43, ya rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda ajaib. Berarti Roh Kudus itu bisa menyebabkan kita berani, menyebabkan tuaian besar itu terjadi. Makanya gereja kalau meninggalkan Roh Kudus gak akan ada tuaian. 3.000 orang bertobat, bukan hanya itu, kita bisa memperoleh kemampuan untuk mengadakan tanda-tanda yang supranatural, pekerjaan mujizat, katakan amin. Lalu di Kisah Rasul 2 ayat 44-45, tiba-tiba orang-orang yang bertobat itu, saudara, bisa saling memberi untuk mereka-mereka yang membutuhkan. Tiba-tiba, saudara, orang-orang yang awalnya egois, pelit, kikir, tiba-tiba jadi generous. Mereka dikatakan gak ada seorang pun yang kekurangan sebab mereka itu memberikan apa yang mereka miliki. Supaya orang-orang yang kekurangan itu bisa kecukupan. Katakan amin. Gak ada tuh waktu mereka memberi berdebat. Gak ada. Cuman di zaman modern aja berdebat. Persepuluhan jadi perdebatan. Ya, persembahan jadi perdebatan. Sesuatu yang kudus, sesuatu yang dari hati. Tiba-tiba bisa jadi perdebatan. Karena memang apa? Gak salah juga terjadi perdebatan. Karena bisa jadi uang Tuhan itu dicuri. Makanya orang jadi anti sama perpuluhan. Kenapa? Karena terjadi penyalahgunaan. Kita bersyukur di gereja kita semuanya terbuka. Bahkan ada setiap hari itu ada, setiap minggu, setiap bulan itu ada laporannya, ada auditnya. Kami hamba-hamba Tuhan tidak punya kuasa sedikit pun untuk mengambil dan mengeluarkan uang. Semuanya diaudit, Bapak Ibu. Tapi di zaman itu gak ada terjadi perdebatan. Mereka semua itu generous. Roh Kudus itu bisa bekerja dalam hati, mengubahkan orang yang kikir, pelit. Pada dasarnya orang Yahudi pada zaman itu, saudara, itu kikir dan pelit. Tiba-tiba jadi generous. Lalu dikatakan apa, saudara? Terjadi unity, ayat 42-44. Saudara, unity itu bukan karena keseragaman, tapi unity itu adalah pekerjaan Roh Kudus yang menguasai hati orang-orang percaya. Katakan amin. Mereka itu bisa bersatu, itu saling menundukkan diri. Itu bukan karena sistem, tapi karena Roh Allah itu menguasai hati setiap mereka. Lalu, Kisah Rasul 4, Petrus itu digelandang, ditangkap sama pemimpin agama, tapi Petrus bisa dengan berani menjawab. Kisah Rasul 4 juga berkata, tiba-tiba gereja itu jadi misioner. Mereka bukan hanya bertahan padahal mereka dianiaya, tapi mereka dalam tanda kutip menyerang dengan keberanian dan kasih. Menyerang itu apa? Saudara, mereka dianiaya harusnya apa, saudara? Mereka ketakutan. Tapi Alkitab berkata mereka malah berdoa di Kisah Rasul 4. Lalu mereka dipenuhi sekali lagi oleh Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman dengan berani. Kok bisa ya? Makin dianiaya kok makin berani. Itu efek akibat dari kepenuhan Roh Kudus. Makanya gereja itu gak boleh hanya sekedar pintar dengan strategi. Manajemen itu harus. Tapi gereja, manajemen tidak menghasilkan kehidupan rohani. Jemaat kalau mau tumbuh jadi misioner, mau bergerak, harus penuh dengan Roh Kudus. Katakan amin. Lalu tiba-tiba kasih karunia melimpah di Kisah Rasul 4. Dikatakan mereka semua bertumbuh karena kasih karunia melimpah-limpah. Bapak Ibu. Mereka bersekutu di Kisah Rasul 5 ayat 12.
Mereka bersekutu makin kuat dan makin penuh dengan kuasa. Jumlah orang bertambah, 5.000 orang ditambahkan. Firman makin tersebar di Kisah Rasul 6. Pemuridan jadi berkembang. Makanya gereja kita itu adalah gereja pemuridan. Pemuridan gak akan jalan. Banyak orang mencoba metode kita, tapi gak bisa jalan. Kenapa? Karena yang memberdayakan kita itu Roh Kudus. Itu yang menciptakan DNA kita. Itulah power atau kuasa. Kalau Anda mencoba memuridkan tanpa Roh Kudus, babak belur, saudara. Sulit. Lalu Kisah Rasul 6, Stefanus itu bisa punya hikmat luar biasa. Lalu dia dibunuh. Sebelum dia mati, bukannya kepahitan, tapi dia bisa ngampuni. Kita dikit-dikit salah kata aja kepahitan. Ini sudah dilempari batu, sudah hampir mati, tapi lihat kemuliaan Allah lalu dia ampuni semua orang. Kok bisa punya kapasitas kasih seperti ini? Itulah efek atau akibat dari kepenuhan Roh Kudus. Katakan amin. Sekali lagi, akibat dari kepenuhan Roh Kudus bukan sekedar bisa berbahasa roh. Tapi akibatnya itu lebih holistik dalam kehidupan kita. Kisah Rasul 8, Filipus khotbah, terjadi pertobatan massal, roh-roh jahat diusir, mujizat diusir. Lalu mereka semua juga mengalami kepenuhan Roh Kudus dengan tanda berbahasa roh. Saudara, Filipus itu bisa dituntun di Kisah Rasul 8, ketemu sama orang yang tepat, ketemu sama sida-sida Ethiopia. Di waktu yang tepat, di tempat yang tepat, begitu dibaptis. Mujizatnya apa? Tiba-tiba Filipus itu bisa dilarikan Roh Kudus sekejap. Pergi ke tempat lain, menghilang. Saudara, waduh saya berdoa kalau bisa punya mujizat ini enak ya, gak usah naik pesawat. Gitu ya, saya besok pelayanan di Surabaya, minta Roh Kudus, gitu langsung saya pindah Surabaya. Hemat ongkos saudara. Di zaman itu mujizatnya sampai demikian rupa loh. Nah dari kalau Anda bisa lihat kronologinya, kalau kita mau jadi seperti gereja mula-mula, saudara kita jangan kepengen akibatnya, tapi melupakan sebab. Halo amin? Sebabnya apa saudara? Sederhana. Sebabnya adalah mereka terus-menerus dipenuhi Roh Kudus. Mereka pernah penuh, tapi mereka terus dipenuhi lagi. Makanya saya kasih judul refill. Ini bukan pengalaman satu kali Anda mengalami baptisan Roh Kudus selesai, tidak. Mengalami baptisan Roh Kudus berbahasa roh selesai, puas di situ, tidak. Tapi Anda harus setiap hari, kita setiap hari terus-menerus dipenuhi, di-refill dengan Roh Kudus. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana kita bisa terus-menerus dipenuhi lagi dan dipenuhi lagi oleh Roh Kudus? 3 poin sederhana. Waktu saya tinggal berapa? Oke, masih banyak. Saudara, yang pertama, Bapak Ibu, tidak lain tidak bukan, jangan sampai Anda kehilangan kehausan atau kerinduan. Anda harus haus dan rindu. Kenapa? Mengapa banyak orang percaya itu pernah mengalami baptisan Roh Kudus, tapi berhenti sampai di situ. Lalu dia gak pernah dipenuhi lagi dan gak pernah dikuasai Roh Kudus. Sederhana. Karena tingkat kehausan kita itu akan mempengaruhi tingkat kepenuhan kita. Katakan amin. Seberapa Anda haus oleh Roh Kudus? Masalahnya kita nggak lagi haus akan Roh Kudus. Kita ini cuman haus sama Roh Kudus waktu kita butuh. Coba lihat waktu kita butuh. Saudara, kita biasanya mencari Roh Kudus, haus akan Roh Kudus. Kita bisa berpuasa. Tapi apakah kita itu menjaga kehausan kita? Sebetulnya ada 3 jenis kehausan atau kekeringan. Ada 3 jenis kehausan. Yang pertama itu saudara haus karena kosong. Katakan haus karena kosong. Ini adalah lambang dari orang-orang yang belum lahir baru. Yang belum punya Roh Kudus dalam dirinya. Itulah sebabnya orang dunia akan mencoba mengisi kekosongan itu dengan semua perkara-perkara duniawi.
dosa, kesenangan, saudara, kekayaan, status, jabatan, itu dibuat untuk mengisi. Yang kedua itu saudara haus karena kering. Ini adalah orang-orang Kristen yang pernah mengalami aliran air hidup, pernah mengalami lawatan Roh Kudus, pernah mengalami kepenuhan Roh Kudus, tapi sekarang tidak lagi. Itulah sebabnya dulu pernah, sekarang sudah kering. Dulu pernah terisi, pernah disegarkan, sekarang menjadi kering dan layu. Tapi ada jenis kehausan yang ketiga. Jenis kehausan yang ketiga itu Anda haus karena Anda terus-menerus dipuaskan. Saya ulangi, Anda haus karena Anda terus-menerus dipuaskan. Ini yang namanya, saudara, kehausan karena Anda terus-menerus dipenuhi. Coba saya mau tanya, ada di sini yang pernah ditanya orang, ayo makan. Oh enggak usah, sudah pernah. Apakah gara-gara Anda sudah pernah makan, Anda berhenti makan untuk selamanya? Tidak. Walaupun sudah makan, besok Anda akan makan lagi. Besok Anda akan makan lagi. Besok Anda akan makan lagi. Makan sampai seumur hidup Anda tidak akan pernah berhenti makan. Mungkin Anda akan delay makan kalau ada puasa. Tapi setelah puasa, Anda akan makan. Kalaupun puasa ada jam bukanya, ada breakfast, ada breakfastnya. Breaking fasting. Saudara, tetap makan. Anda nggak akan berkata, ayo makan. Enggak, sudah pernah soalnya. Enggak. Jadi Anda makan karena Anda pernah kenyang sehingga Anda kepengen lagi dikenyangkan. Kepengen lagi dikenyangkan. Anda pernah disegarkan sehingga Anda terus haus untuk disegarkan lagi, disegarkan lagi. Katakan amin. Nah ini yang Tuhan mau. Saudara harus di titik haus yang ketiga. Karena Anda itu terus menerus ingin dipenuhi karena Anda telah mengalami, saudara, segarnya kepenuhan Roh Kudus. Anda mengalami manfaatnya kepenuhan Roh Kudus sehingga Anda dalam tanda kutip di titik Anda kecanduan. Bukankah orang yang kecanduan sama obat-obatan terlarang, bukan berarti Roh Kudus seperti sama obat-obatan terlarang. Tapi bukankah orang yang kecanduan itu seperti itu jalurnya? Pertama Anda nggak doyan, gitu ya. Tapi gara-gara Anda nyoba kok enak. Lalu Anda keterusan. Sehingga sampai di titik kecanduan Anda nggak bisa lepas. Gitu ya. Anda yang kecanduan sama obat tidur. Ya Anda nggak bisa tidur. Anda mulai minum obat-obatan yang harusnya itu resep dokter. Saudara, Anda coba kok enak bisa tidur. Anda mulai nyoba kedua kali, nyoba ketiga kali. Kok enak, lama-lama apa saudara? Kecanduan. Sehingga kalau mau tidur, Anda harus minum itu. Nah, sekarang di sisi Roh Kudus itu juga sama. Tuhan ingin Anda sampai di titik Anda haus setiap hari. Kenapa orang Kristen berhenti dipenuhi Roh Kudus? Sederhana. Karena Anda kehilangan kehausan. Sehingga kalau Anda mau datang kepada Tuhan, jadilah apa adanya. Roh Kudus, aku sudah kehilangan kehausan. Inilah yang dialami oleh gereja di Efesus. Makanya sadar, ingatlah betapa dalam yang kau jatuh. Saudara, maksudnya apa? Sadari, engkau harus datang kepada Tuhan dan mengakui. Jangan membawa pembenaran. Mengakui kondisi hati Anda bahwa aku sudah kehilangan appetite. Aku sudah kehilangan nafsu. Aku sudah kehilangan kehausan ini. Pertobatan itu akan memulihkan hati. Katakan amin. Dimulai dari Anda mengakui jujur, Tuhan aku kehilangan kehausan ini. Sehingga langkah awal pertobatan itu adalah Anda berdoa minta Tuhan ubahkan hatiku. Amin saudara. Bagaimana cara iblis mencuri kehausan Anda? Iblis akan mentargetkan supaya Anda kehilangan kehausan itu. Dengan cara apa? Iblis mencuri kehausan Anda. Saya pernah khotbahkan kalau nggak salah di sini atau
Saya kadang-kala lupa-lupa ingat karena GMS semuanya itu tampilannya sama semua, saudara. Apakah saya pernah khotbah di sini? Jadi saya ini punya beberapa makanan kesukaan, bukan hanya beberapa, banyak. Nah kebetulan kalau jemaat yang sudah akrab sama saya, pas saya ulang tahun saya itu pernah diajak makan. Karena dia suka salah satu makanan kesukaan saya bocorkan dikit waktu itu. Saya itu salah satunya ya suka steak. Ini salah satunya. Yang tradisional, yang apa juga banyak. Gitu ya. Nah di hari ulang tahun, karena ini akrab, kalau saya itu Anda ajak makan dan Anda belum terlalu kenal dengan saya, apalagi kalau Anda itu sifatnya itu mau cari nasihat, saya pastikan saudara, saya akan makan dulu di rumah. Sehingga waktu kita ngobrol, kita diajak makan, pasti kan Anda menjamu saya kan pasti kepengennya, Pastor Puji pesan sebanyak-banyaknya. Saya akan sudah kenyang. Karena apa? Supaya jangan sampai waktu Anda mau cari nasihat, saya sibuk makan karena kelaparan. Gitu ya. Nah, biasanya kalau nggak terlalu kenal, apalagi itu pertama kali kenal, saya akan kenyangkan perut saya. Tapi karena ini teman sudah akrab, diajak saya makan. Nah apa yang saya lakukan adalah, nanti malam saya mau diajak makan, apalagi ini makanan kesukaan. Maka sepanjang hari, saya akan mengosongkan perut saya. Ditawarin makan, ayo makan pastel, nggak mau. Pisang goreng, nggak mau. Saya tidak akan mau, sekalipun itu menggoda. Tapi saya nggak mau dipenuhi dengan jajan-jajan yang bukan makanan utama. Nah biasanya kalau di restoran steak house begitu, biasanya datang itu biasanya disuguhin apa? Makanan pembuka, betul nggak? Roti, ada ada menteganya, atau ada biasanya ada minyak olive oilnya, atau ada itu loh yang ungu-ungu itu yang bisa dicocolin, itu enak. Itu roti lalu apa banyak makanan pembukanya. Saya juga demi makanan utama, saya makanan pembukanya dikit-dikit aja. Kalau Anda sudah kebanyakan makan roti, waktu steaknya datang udah kagak nafsu. Karena udah terlalu kenyang. Betul atau betul? Nah, bagaimana cara iblis mencuri kehausan Anda? Sederhana. Dia akan menawarkan banyak perkara-perkara duniawi untuk mengisi jiwa Anda. Saudara, makanya no wonder ketika Anda mau saat teduh, sudah enggak haus. Kenapa? Sudah kenyang dengan perkara duniawi. Saya enggak mau menjadi legalistik, saya pernah tanya juga mungkin di sini. Nonton drama Korea dosa apa enggak? Saya mau tanya, nonton drakor dosa apa tidak? Nah, mulai enggak yakin jawabannya ini. Enggak dosa saudara, nontonlah. Kecuali kalau Anda tahu ada konten-konten yang betul-betul Anda tahu itu tidak berkenan, tidak kudus. Ya sudah jelas. Tapi nonton hiburan silakan. Tapi kalau Anda nontonnya itu setiap hari 12 jam. Anda rally drama Korea, series season 1 Anda habiskan. Season 2, percayalah kalau setiap hari Anda 10 jam, 12 jam nonton drama Korea, giliran waktu Anda mau berdoa, sudah gak nafsu. Sudah gak ada appetite. Kenapa? Jiwa Anda sudah terlalu kenyang dengan entertainment, dengan drama Korea. Bahkan waktu Anda tidur mimpinya drama Korea. Sudah terlalu penuh. Saudara, itulah sebabnya kenapa banyak orang Kristen tidak lagi dipenuhi Roh Kudus? Sederhana, karena dia kehilangan kehausan dan kerinduan. Dia izinkan dirinya dipenuhi dengan banyak perkara rohani. Saudara, sehingga disiplin rohani sudah tidak lagi penting dalam hidupnya. Menurun gairah untuk saat teduh. Semuanya menurun. Gairah untuk ngalami lawatan Tuhan, kepenuhan Roh Kudus itu jadi menurun. Itulah tanda-tanda awal saudara, Anda mulai kehilangan kehausan atau kerinduan. Itulah yang ditegur kepada gereja
Efesus, engkau telah kehilangan kasih-Mu yang menyala seperti zaman dulu. Kasih-Mu yang semula. Ketika engkau rela bangun pagi-pagi untuk baca Alkitab, berdoa menyembah. Begadang malam-malam untuk menyelidiki Alkitab. Dulu semuanya Anda lakukan itu karena cintamu kepada Yesus. Pelayananmu itu sudah bukan lagi, pelayananmu itu enggak hitung-hitungan. Semua Anda lakukan untuk menyenangkan Yesus. Tapi sekarang sudah berubah. Engkau masih tetap melayani tapi demi pujian, demi pengakuan. Melayani sih tapi karena dijadwal. Cintanya sudah hilang tapi semua jadi rutin, jadi agamawi. Motivasinya sudah jadi salah. Karena dimulai dari apa? Kehilangan kehausan. Yang kedua, poin kedua. Saudara, bagaimana kita ini terus-menerus bisa dipenuhi? Saudara harus berserah total. Saudara harus mengizinkan Roh Kudus mengendalikan seluruh area kehidupan Anda. Katakan amin. Nah, banyak orang Kristen itu cuman berhenti di titik jamahan Roh Kudus, dilawat Roh Kudus. Ketika kita dijamah Roh Kudus, kita disentuh oleh Roh Kudus, biasanya saudara, kita akan dipenuhi dengan damai sejahtera, dipenuhi dengan sukacita. Saudara, kita bisa menangis, terharu, kita bisa luapkan sukacita. Itu adalah jamahan Roh Kudus. Tapi jangan berhenti di jamahan, katakan amin. Pulang dari kebaktian, pulang dari KKR, setiap hari saudara harus memutuskan, katakan memutuskan. Untuk Anda membuka diri untuk terus dikendalikan oleh Roh Kudus. Nah, baru itulah yang terjadi transformasi. Itulah kenapa kalau ada tantangan pertobatan, kenapa kok ada orang, dulu ya zaman saya perintisan, saudara. Zaman perintisan saya dulu itu khotbahnya keras. Pertobatan kekudusan, tapi ada fenomena. Yang maju altar call itu terus. Gak apa-apa sih majunya, tapi mengherankan. Berkali-kali maju altar call, bertobat terus menerus, tapi kenapa kok hidupnya gak berubah? Kok tetap jatuh bangun dalam dosa? Kenapa ya? Jadi karena banyak orang itu berhenti di level di jamaah Roh Kudus di altar. Jamahannya asli. Saudara, mereka menangis itu bukan dibuat-buat karena Roh Kudus melawat. Tapi begitu pulang, mereka menutup diri, tidak mengizinkan Roh Kudus mengendalikan dirinya. Tidak mengizinkan Roh Kudus mengendalikan semua area kehidupannya. Saudara. Nah, guess what? Alkitab berkata begini. Ya. Kalau engkau dipimpin Roh Kudus, engkau tidak akan menuruti keinginan daging. Saya ulangi. Kalau engkau dipimpin Roh Kudus, kalau engkau hidup oleh Roh, engkau tidak akan menuruti keinginan daging. Katakan menuruti. Berarti kalau Anda mengizinkan Roh Kudus itu mengendalikan hidup Anda bisa punya kuasa untuk menolak daging. Bapak Ibu, perhatikan, di sini kuncinya. Saudara, tapi kuasa itu baru mengalir kalau Anda bersedia untuk menolak dosa tersebut atau godaan tersebut. Halo, amin. Contoh ya. Contoh. Ketika Anda tergoda untuk misalnya, tergoda untuk pornografi. Saudara, godaan itu real loh saudara. Tapi tahukah saudara, sejak ada Roh Kudus, Anda bisa punya kuasa untuk menolaknya. Katakan amin. Nah, titik di mana saudara kuasa Roh Kudus itu bisa bekerja? Yaitu ketika Anda mengizinkan Roh Kudus mengendalikan Anda. Dengan cara apa? Anda harus mengambil keputusan untuk tutup gadget Anda, tutup laptop Anda, dan pergi keluar. Katakan amin. Tapi kalau Anda gak bersedia, sekalipun Anda berdoa dengan bahasa roh, Anda tetap jatuh dalam dosa. Gak apa-apa Pastor Puji, saya nontonnya sambil berbahasa roh. Gak ada. Saudara, Anda punya kuasa untuk menolaknya,
Roh Kudus memberikanmu kemampuan, tapi Anda harus memutuskan untuk tunduk kepada kendali Roh Kudus. Anda harus memutuskan untuk menolak dosa. Roh Kudus gak akan mematikan itu, keinginan daging itu dalam untukmu. Andalah yang harus memutuskan untuk mematikan. Roh Kudus memberikan kemampuan. Katakan amin. Saudaralah yang harus melakukannya sendiri. Roh Kudus akan membackup Anda dengan kemampuan. Berarti, saudara, godaannya real, ada, tapi begitu Anda tolak, Anda bisa sebetulnya. Kita bisa. Tapi pertanyaannya, bersediakah Anda dikendalikan Roh Kudus? Halo, amin. Contoh lagi, saudara, pernah nggak Anda itu bersikap salah kepada seseorang? Kemudian, Roh Kudus itu menghantui hati Anda. Anda kayak dikejar sesuatu yang kayak ada unfinished business. Pokoknya Anda harus datangi orang itu, pemberesan, Anda harus minta maaf. Guess what? Terjadi peperangan rohani di situ. Peperangannya apa, saudara? Gengsi, kesombongan kita, betul nggak? Kita mulai membungkam hati nurani kita dengan apa? Pembenaran-pembenaran. Dia kok yang salah duluan. Dia kok yang begini. Lalu aku malu kalau aku datang minta maaf duluan. Padahal Anda tahu bahwa Roh Kudus, Anda tahu Roh Kudus itu sudah membuat hati Anda gelisah, nggak nyaman. Daud itu pernah menyembunyikan dosanya, dia ditekan sama Tuhan. Makanya dia berkata, berbahagialah orang yang mengaku dosanya dan diampuni. Selama aku berdiam diri, aku ditekan. Kenapa Roh Kudus membuat Anda gelisah seperti ditekan? Bukan karena dia jahat, tapi dia ingin Anda membereskan. Katakan amin. Anda dikejar, tapi Anda bergumul, bergulat. Enggak, bukan aku yang salah. Enggak, ini manusiawi lah kalau aku emosional lalu aku bersikap seperti itu. Tapi kalau Anda mau berjalan dengan Roh Kudus akan terus kejar Anda. Sampai di titik Anda menyerah. Katakan menyerah. Sampai di titik Anda menyerah. Saya nggak ngerti apakah saya pernah cerita di sini atau tidak. Long time ago, tahun 99, pertama kali waktu saya jadi coach. Itu waktu saya umur 19 tahun, tahun 99. Saya mengembalakan waktu itu di pelajar. Saya jadi coach. Ada satu orang CGL yang sulit itu jadi kayak duri dalam daging saya. Karena baperan. Dan gak gampang untuk tunduk. Saudara. Satu kali ketika kami sudah oke, lagi beres dan sebagainya. Dia jadi CGL saya. Satu kali tiba-tiba waktu saya nilik ke tempat dia CG. Ternyata gak ada CG dan gak pernah kasih tahu. Saya terkejut, ada apa lagi nih anak? Itu ya. Ada apa lagi nih anak ini? Dan kebetulan waktu mau pergi dari rumah tersebut karena gak ada CG. Dia nongol dari lorong itu, dari sebuah blok gitu ya. Jalan kaki. Saya langsung sontak, saya langsung samperin dia. Saya tanya, si A namanya gitu ya. Loh, kenapa kok gak ada CG? Tahu gak? Saya dicuekin, saudara. Dia tetap jalan. Waduh, ada masalah apa lagi? Saya naik sepeda motor kan, saya potong dia, saya tanya lagi. Kok tanya sama kamu, dia jauh lebih muda loh, saudara. Kenapa kok gak ada CG? Gak dijawab, dia tetap jalan. Di titik itu, saudara, ini saya umur 19 tahun loh, saudara ya. Saya potong dia, saya turun. Saudara, saya jadi preman Kristen. Saya emosional waktu itu, saudara. Saya sudah jadi coach. Saya pegang mulutnya dia, begini. Saya tunjuk dia, bertobat kamu. Wah, ini preman tapi rohani. Bertobat kamu. Saya pegang ininya, saudara. Itu hampir terjadi pertengkaran. Dia ini tangan saya, lalu dia pulang dengan wajah yang detik itu tiba-tiba saya sadar. Fuji, what have you done? Apa yang kamu lakukan? Tiba-tiba saya itu rasa Roh Kudus itu langsung menyatakan bahwa saya salah. Hati saya nggak enak, saya langsung pergi ke CG-CG saya yang lain.
Ya, kebetulan mereka ngumpul, saya minta didoakan sama CGL saya. Gitu ya. Lalu saya datengin rumah orang yang tadi anak itu. Saya nggak dibukain pintu, saudara. Hari Minggunya, saya lihat dia datang kebaktian. Saya pikir mungkin dia nggak datang kebaktian. Dia datang kebaktian. Saudara, lihat wajahnya, nggak menyenangkan sama sekali. Kita ikut kebaktian zaman dulu, kebaktiannya AOG-nya waktu itu nggak ada kursinya. Sementara khotbah itu Roh Kudus sudah membuat hati saya udah nggak nyaman. Kamu harus minta maaf. Sampai altar call, kita semua berdiri. Roh Kudus sudah ngomong, kamu balik badan, datangi dia, peluk dia dan akui. Minta maaf dan berkata, Koko yang salah. Saudara tahu nggak? Saya bergumul itu peperangan rohani bagi saya. Ngelawan setan lebih gampang, saudara, daripada lawan diri sendiri. Saya penuh dengan pemberontakan, tapi dia itu kalau aku minta maaf, dia makin ngelunjak. Ya aku memang salah, tapi dia itu salah. Dia nggak hormatin saya. Saya lebih tua, saya tanya nggak dijawab. Itu pembenaran terus, saudara. Itu namanya pergulatan, peperangan. Dengan kata lain, hati saya itu keras, tidak mau tunduk kepada kendali Roh Kudus. Bapak Ibu, sampai di ujung altar call itu saudara, sebelum doa berkat, saya akhirnya menyerah. Di titik itu loh, saya menyerah. Oke Tuhan, karena saya nggak bisa, hati saya itu nggak nyaman. Masih sombong, masih ngel, tapi nggak bisa. Hati saya itu nggak nyaman, itu masih dikejar gitu loh. Saya tahu saya utang maaf sama orang ini. Akhirnya saya memutuskan. Nah, titik saya memutuskan itulah. Saya menyerah kepada kendali Roh Kudus. Halo, amin. Pernah Anda mengendalikan kuda liar? Saudara? Masih jingkrak-jingkrak terus kan? Ditarik sebelah kanan supaya belok kanan, dia beloknya masih ke kiri. Itu namanya kuda liar. Tahukah saudara? Di dalam diri kita itu ada kuda liar. Gak mau dijinakan oleh Roh Kudus. Makanya kenapa hidup kita hancur? Sederhana, karena kita nggak mau dikendalikan Roh Kudus. Nggak mau diatur sama Roh Kudus. Titik saya menyerah, saya balik badan. Saudara, dia kaget lihat saya mendekatin. Dia kaget gitu ya, tapi saya datang lalu saya peluk. Ekspresinya, dia kaku saudara. Harusnya harapan saya kan, dia peluk, langsung dia peluk saya juga. Gitu kan, waktu saya ngomong, sorry ya, saya sebut namanya. Koko yang salah, Koko minta maaf, gak seharusnya lakukan itu. Harusnya harapan saya kan dia nangis, iya kok, aduh. Kita nangis-nangisan harapan saya. Dia tetap tegar, wajahnya tetap gak menyenangkan saudara. Waduh itu saya, sulit hati saya, tapi saya lakukan, saya ngaku saya salah dengan tulus. Sorry ya, Koko salah. Walaupun responnya gak seperti yang saya harapkan, tapi begitu saya balik badan, hati saya dipenuhi dengan damai sejahtera. Roh Kudus tidak lagi menghantuiku. Saya gak dikejar-kejar. Itulah yang namanya saudara mengizinkan dikendalikan Roh Kudus. Halo amin. Kenapa orang gak lagi dipenuhi Roh Kudus? Sederhana, di satu titik. Saudara, Anda tidak mengizinkan Roh Kudus memenuhi area-area atau mengendalikan area-area kehidupan Anda. Cukup Roh Kudus, engkau kendalikan aku di area pelayanan saja. Tapi bisnis, no. Roh Kudus sudah kasih warning Anda. Mungkin terhadap strategi bisnis tertentu yang Anda tahu ini itu memang aturannya abu-abu. Tapi Anda mau tahu jelas itu salah atau tidak, itu dari mana? Alarm dari Roh Kudus. Katakan amin. Memang itu mungkin abu-abu. Si A bisa ngomong itu oke, si B bisa ngomong enggak. Cara ngujinya gimana? Uji dengan firman, uji dengan hati nurani. Katakan amin. Kalau Roh Kudus berkata, satu kali ada seorang anak Tuhan, saya cerita dikit ya. Haleluya. Enggak apa-apa ya, dikit aja ya. Saudara, satu kali ada seseorang punya pabrik cetak berhala.
uang-uang berhala itu loh. Karena dia dari kepercayaan bertobat jadi orang Kristen. Omsetnya tinggi, saudara. Di gereja nggak mungkin kita tutup. Ya tutup. Toh dia sudah nggak nyembah berhala, tapi dia jualan. Nggak mungkin kita akan berkata tutup. Nah nanti hidupnya gimana? Gitu ya. Tapi as long dia bertumbuh, ternyata Roh Kudus itu berbicara atas hidupnya untuk dia itu serahkan bisnis itu kepada Tuhan. Saudara, di titik itu dia lakukan. Itu bukan lagi karena manusia yang menyuruhnya, tapi karena dia mengizinkan Roh Kudus mengendalikan dan mengatur hidupnya. Amin. Yang terakhir, poin ketiga. Saya nggak bisa buka ini semuanya, Anda bisa dengarkan ibadah keduanya atau datang lagi. Gunakan bahasa roh sebagai bahasa doa, bukan sekedar tanda. Saudara, dengan singkat, apa sih manfaat berdoa dengan bahasa roh? Alkitab berkata, kalau engkau berdoa dengan bahasa roh, rohmu lah yang berdoa, bukan akal budimu. Makanya Paulus berkata, aku berdoa dengan akal budi, tapi aku juga berdoa dengan rohku. Jadi ternyata berdoa dengan bahasa roh itu punya manfaat. Manfaatnya adalah membuat doa Anda itu maksimal. Karena waktu Anda berdoa dengan bahasa roh, akal budimu terbatas. Anda nggak ngerti mau doa apa lagi, tapi Roh Kudus yang terhubung dengan roh Anda berdoa. Sehingga itu akan memungkinkan Anda berdoa syafat dengan efektif. Katakan amin. Paulus juga berkata orang yang berdoa dengan bahasa roh itu membangun dirinya. Berarti itu bisa menyegarkan Anda, menguatkan Anda, termasuk membangun iman Anda. Kalau Anda tertekan, kalau Anda nggak ngerti, kadang-kala kita itu terhimpit oleh tekanan, nggak ngerti mau doanya gimana, bahasa kita terbatas. Berdoalah dengan bahasa roh, curahkan hati, berdoalah dengan bahasa roh. Itu akan menguatkan roh Anda, katakan amin. Berdoa dengan bahasa roh itu juga mendisiplin mulut Anda. Saudara. Supaya apa saudara? Kalau Anda itu suka gosip, suka ini dan sebagainya. Bapak Ibu, saudara berdoa bahasa roh itu akan mendisiplin Anda. Lidah kita itu kalau nggak dikendalikan itu bisa menjadi sesuatu yang besar. Kata kitab Yakobus. Halo amin. Ada banyak manfaat, ada 8 manfaat. Semoga saya bisa tuangkan itu di ibadah kedua. Anda bisa dengarkan semuanya. Nah dengan kata lain, kalau Anda aktifkan itu Anda berdoa dengan bahasa lidah dalam kehidupan Anda sehari-hari. Anda akan semakin intim dengan Tuhan. Itu akan menolong Anda untuk punya keintiman. Menolong Anda semakin efektif dalam berdoa syafaat. Katakan amin. Karena waktu Anda berdoa langsung direct kepada Allah. Saudara, roh Anda langsung connect dengan Tuhan. Makanya ini adalah fasilitas rohani yang perlu Anda manfaatkan. Mari kita bangkit berdiri sama-sama.